I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Haleluya. Amin. Kalau firman-Nya baru setiap hari, berarti hatimu pun juga harus tersedia menjadi baru setiap hari. Haleluya. Supaya menjadi kirbat yang baru. Amin. Karena kita ada di dalam musim yang baru. Amin. Haleluya. Karena kita adalah generasi yang baru. Selama ada langit yang baru dan bumi yang baru, maka akan ada Indonesia baru. Kota yang baru, hatimu yang baru, hatiku yang baru. Amin. Haleluya. Kita akan membaca Alkitab dengan pertolongan dari penulisnya. Siapa penulisnya? Siapa penulis Alkitab? Allah itu penulis Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada hamba-hambanya. Tapi mereka menuliskannya bukan dari diri mereka, tapi itu karena ilham dari Allah melalui Roh Kudus. Supaya apa? Coba kita lihat dulu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Segala tulisan sudah dapat? Amin. Oke, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Jadi membaca Alkitab itu justru membangun kehidupan yang baik di dalam kita. Haleluya. Makanya kamu harus tahu bahwa ketika kita membaca Alkitab, itu diilhamkan oleh Allah, tulisan Allah di dalam Alkitab. Maka kita tidak bisa membacanya karena kekuatan kita. Kita tidak bisa membacanya oleh karena kemampuan kita. Ya, maka ketika kita membaca Alkitab, maka kita harus meminta pertolongan dari penulisnya, yaitu pertolongan dari Allah. Haleluya. Amin. Siapa penulis dari Alkitab? Allah. Haleluya. Diilhamkan oleh Allah lewat Roh Kudus melalui hamba-hambanya. Amin. Haleluya. Sehingga semua firman yang ada di dalam Alkitab adalah inspirasi Allah. Haleluya. Itu adalah inspirasi Allah, dan inspirasi Allah lewat Roh Kudus inilah ketika kita membacanya itu harus kita terima. Maka ya, ketika kita mengenal penulisnya, mengenal Allah, maka firman itu akan menjadi hidup. Jadi tidak mungkin kita membaca Alkitab tanpa mengenal penulisnya. Halo? Ya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, set pikiranmu, kau bukan sedang membaca apa namanya itu, ya, cerpen atau surat kabar, tapi kau sedang membaca tulisan, yaitu tulisan Allah sendiri. Haleluya. Ketika kau membacanya dengan konsep pikiran, saya sedang membaca tulisan dari Allah tuh, maka tentu kamu harus berdoa. Katakan harus berdoa. Supaya kamu mulai mengenal sang penulis. Dengan demikian, ketika kamu terus membaca dan merenungkan firman itu, maka itu akan memberikan kepadamu firman yang hidup. Firman itu akan seperti melompat. Firman itu akan dibukakan. Firman itu akan disingkapkan kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kita harus membaca Alkitab dengan
dengan konsep yang demikian. Haleluya. Katakan, saya bertobat. Saya menganggap biasa-biasa ketika saya membaca Alkitab. Bahkan merasa membaca Alkitab bukanlah sesuatu yang sangat penting bagiku. Tapi hari ini pikiranku diubah, konsep pikiranku berubah. Ketika saya membaca Alkitab, saya sedang membaca tulisan Allah. Saya sedang berbicara dengan sang penulisnya. Saya sedang bertumbuh untuk mengenal sang penulisnya, sehingga firman yang saya baca itu menjadi hidup bagi saya. Amin. Haleluya. Firman itu harus menjadi hidup. Dia bukan hanya tulisan-tulisan huruf-huruf yang mati, tapi itu adalah kehidupan yang terus melompat ke dalam hidupmu, sehingga setiap firman itu dihidupkan di dalam rohmu, itu akan membangkitkan imanmu. Haleluya. Sehingga apa? Ketika engkau membaca, mengenal sang penulisnya, hatimu akan melompat, hatimu akan menyala-nyala. Haleluya. Karena apa? Kita berjumpa dengan si penulis Alkitab. Bukankah dua murid Yesus yang mau lari ke Emmaus, mereka berkata, bukankah ketika dia berbicara kepada kita, hati kita berkobar-kobar? Haleluya. Saya bernubuat, setiap kita harus ada dalam dimensi ini. Setiap kali kau membaca Alkitab, ketika kau bergaul dengan sang penulis Alkitab, hatimu berkobar-kobar. Kau nggak ada bilang amin? Amin. Haleluya. Sampai kau bisa rasakan bahwa kau mengalami roh yang berkobar-kobar. Kau bisa mengalami kau sedang seperti makan, menerima makanan rohani bagimu. Karena itu sebabnya kita harus bertobat dan mengubah cara kita membaca Alkitab. Haleluya. Haleluya. Ketika kau membaca Alkitab, kamu sedang berbicara dengan sang penulis Alkitab. Haleluya. Oke, mari kita baca Alkitab dengan pertolongan sang penulisnya, ya, dan oleh karena Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti ayat demi ayat. Kata-katanya hidup, melompat kepada kita. Haleluya. Kata-katanya itu bergerak di dalam hati kita. Kata-katanya itu membakar hati kita. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita baca dulu Kolose 3 ayat 3 sampai 4. Amin. Are you ready? Kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Firman ini berkata, sebab kamu telah mati. Digarisbawahi, saya telah mati. Haleluya. Katakan, saya telah mati. Bukan mati, tapi telah mati. Haleluya. Itu artinya kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Kamu tidak lagi hidup bagi dosa. Itu artinya kamu tidak lagi hidup bagi rencanamu. Oh, orang yang mati tidak punya rencana. Haleluya. Amin. Orang yang mati tidak punya agenda. Alkitab berkata, kamu telah mati, saya telah mati. Haleluya. Tapi bukannya sampai mati, tapi dikatakan, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Haleluya. Artinya kalau kau sudah mati, berarti dosa tidak bisa menyentuhmu lagi. Daging tidak bisa lagi mempengaruhimu lagi. Haleluya. Karena orang yang mati tidak akan bisa lagi diganggu oleh orang lain. Malah orang yang mati sering mengganggu orang yang hidup. Haleluya. Haleluya. Ya. Amin. Pernahkah ada orang yang meninggal, dia banyak utangnya, tiba-tiba datang penagih hutangnya, tiba-tiba dia melompat dan lari, utangku nanti ditagihnya? Gak ada kan? Karena dia tidak terpengaruh dengan itu lagi. Haleluya. Haleluya. Karena kita telah mati. Ketika kamu merasa disakiti, katakan, aku telah mati. Haleluya. Haleluya. Ketika kata-kata orang itu sepertinya menusuk jantungmu, lalu kamu mulai berkata, kok sentimen, katakan, aku telah mati. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Nggak ada pernah kulihat di kuburan rencana dan program orang mati. Ada. Ya, agenda orang mati ada? Nggak ada. Berarti kalau kita sudah mati, hidup kita hanya untuk Kristus. Haleluya. Makanya dikatakan di sini, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Dan hidupmu, katanya, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu berarti apa? Kamu yang sudah mati, sekarang kamu menerima hidup itu kembali, dan hidup itu ada di dalam Kristus. Haleluya. Hidupmu yang baru itu ada di dalam Kristus. Dan inilah identitas kita. Haleluya. Inilah jati diri kita. Haleluya. Itu sebabnya kita disebut menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu. Karena kita adalah ciptaan yang baru, maka dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Apa yang baru? Identitas kita di dalam Kristus. Jati diri kita di dalam Kristus. Haleluya. Berarti kita adalah generasi Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya, artinya identitas itu berbicara tentang nyawa yang ada di dalam diri kita, yang bergerak, yang menguasai, yang membentuk kita, yang membawa kita, yang memimpin kita. Karena itulah yang namanya disebut identitas kita. Haleluya. Dan dikatakan, dan itu semua ada di dalam Allah. Haleluya. Berarti kita menerima agenda yang baru kembali. Kita menerima hidup yang baru kembali. Kita menerima rencana yang baru kembali. Karena rencana dan agenda yang lama sudah mati. Haleluya. Kita punya agenda dan cita-cita yang baru kembali. Yaitu apa? Rencana Allah di dalam Kristus. Haleluya. Rencana Tuhan di dalam Kristus. Itu sebabnya kamu sekolah, ada yang kuliah, semuanya itu kamu harus menyadari kalau kamu ciptaan yang baru, itu adalah bagian untuk harusnya menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupmu, yaitu rencana yang baru yang ada di dalam Kristus. Kalaupun kamu bekerja bukan untuk dirimu, tapi itu untuk rencana Allah yang harus kita genapi. Semuanya ada di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang dimaksud di sini, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi? Nah, saya melihat Roma 6 ayat 1 dan 4 membantu kita. Haleluya. Karena itulah hebatnya firman Tuhan, itu sebabnya hebatnya Alkitab, tulisan sang penulis, karena itu ayat demi ayat itu bisa saling meneguhkan supaya kita bisa menerima pewahyuan yang utuh, menerima kehidupan Allah itu sendiri. Bagaimana kamu bisa menerima kehidupan Allah kalau itu tidak diwahyukan kepadamu, kalau itu tidak disingkapkan kepadamu? Haleluya. Dan kalau itu disingkapkan kepadamu, berarti kamu orang yang dikenal dan dikasihi. Haleluya. Haleluya. Saya hanya akan membukakan diri saya kepada orang yang saya kasihi. Saya nggak sembarangan membukakan diri saya, termasuk diri saya, berarti kelemahan saya, kelebihan saya. Hanya berani membukakan kepada orang yang saya kasihi dan yang juga hati saya berkenan. Ya, tentu artinya di sini berarti Mam, istri saya. Haleluya. Amin. Bukankah demikian juga Allah? Dia tidak akan menyatakan dirinya kepada sembarang orang, tapi dia akan menyatakan dirinya kepada orang yang dikenalnya. Pribadi yang pertama yang menyatakan dirinya adalah anaknya Yesus Kristus. Itulah sebabnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Allah bersedia menyatakan dirinya kepada Yesus. Haleluya. Karena dia berkenan. Haleluya. Sehingga apa? Kristus Yesus saja menerima identitas yang baru. Namanya adalah Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Kristus itu berbicara identitas yang diterima dari Bapa. Nah, kita belajar dulu dari Roma 6 ayat 1 sampai 4 supaya kita tahu bagaimana kita mati dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita baca ayat 1, 2, 3 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
Bolehkah kita akhirnya harus bertekun dalam dosa? Tidak. Ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Garis bawahi, haleluya. Kamu telah mati bagi dosa. Kita nggak hidup lagi bagi dosa. Artinya kamu nggak boleh bereaksi sebenarnya lagi terhadap dosa. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan keinginannya, tandanya dosa itu tidak berkuasa lagi kepada kita karena kita menyadari saya sudah mati terhadap dosa. Haleluya. Termasuk mati terhadap rokok, termasuk mati terhadap yang namanya nonton-nonton itu yang ada di internet, ya, termasuk mati terhadap keinginan-keinginan yang lain. Alkitab berkata, dikatakan sekali-sekali tidak. Bukankah Paulus mengingatkan, kalau kamu ciptaan yang baru, kalau kamu mengalami kelahiran yang baru, kalau kamu memiliki roh yang baru, bukankah kamu telah mati bagi dosa? Haleluya. Kalau kamu sudah mati dalam dosa, kamu nggak mungkin lagi marah-marah, nggak mungkin lagi merajuk. Ya, haleluya. Nggak mungkin. Kenapa? Kamu telah mati bagi dosa. Amin. Ya, dan dikatakan di situ lagi, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Adakah yang sudah mati masih hidup di dalam dosa? Tidak. Nah, ini yang harus menjadi starting point. Saya telah mati bagi dosa. Coba katakan ke nama masing-masing. Nixon telah mati. Katakan dengan mantap. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Masih ada yang belum mati di sini. Ya, yang sudah mati ngomong dong. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan kuat, deklarasikan. Nixon telah mati bagi dosa. Mantap. Ulangi 1, 2, 3 ya. Haleluya. Haleluya. Ketika kamu menyadari bahwa kamu sudah mati bagi dosa, mana ada lagi ketika digoda kok bisa hidup lagi? Ya, coba mungkin waktu hidupnya orang yang mati itu suka makan daging, apalagi saksa. Ketika dia sudah mau selesai, datanglah makan siang, ya kan? Dia sudah mati. Lalu semua orang sekeliling makan saksa. Mana bisa dibilang satu piring dulu? Karena nggak ada yang bisa menggoda dia lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena sudah mati. Nah, ini harus menjadi terobosan dalam pikiranmu. Ya, kenapa kamu masih mau memberi poin kepada godaan? Karena kamu merasa masih hidup. Kalau sudah mati. Haleluya. Jadi ketika ada orang mengatakan kata-kata yang sakit, mungkin bisa menyakiti hatimu, sebelum itu hidup di dalam hatimu, katakan dengan segera, saya sudah mati terhadap dosa. Haleluya. 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 Ketika kamu akhirnya mendengar ingin marah, sudah mulai datang gelombang air laut di dalam hatimu, sudah mulai, katakan saya sudah mati, maka gelombang itu langsung mati. Haleluya. Haleluya. Maka gelombang yang sudah mulai naik langsung sejahtera. Goliat dikalahkan. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika datang penagih utang, dia katakan, aku sudah mati, jangan katakan. Utang kita harus dibayar. Amin. Come on. Haleluya. Kenapa? Karena ya tetap kamu harus bayar. Tetapi ketika kamu harus mulai khawatir dengan itu, katakan aku sudah mati. Tapi utang itu harus selalu bayar. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga kita baca di sini. Atau 1, 2, 3. Saat atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian. Jadi baptisan air itu mengingatkan kepadamu bahwa lewat baptisan air kamu juga telah dibaptis dalam kematiannya.
Haleluya. Kalau Kristus sudah mati, berarti kamu juga sudah mati terhadap dosa. Haleluya. Amin. Ya, kemudian dikatakan di sini kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Haleluya. Amin. Dan sekarang kamu akan lihat mana identitasmu. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah identitasmu. Amin. Haleluya. Apa identitasmu? Bukan lagi kehidupan yang lama. Apa identitasmu dalam Kristus? Bukan lagi kehidupan daging yang ditaklukkan oleh dosa. Tetapi identitasmu di dalam Kristus adalah kamu telah mati dan kamu telah dibaptis dalam baptisan kematiannya. Supaya apa? Supaya kamu juga menyadari kuasa yang sama. Sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kamu mengalami kuasa kebangkitan di dalam tubuhmu. Haleluya. Siapa? Kamu mengalami otoritas. Kamu mengalami kemenangan. Jadi jangan katakan identitas yang baru itu tidak berkuasa. Haleluya. Amin. Ya, identitasmu yang baru bukanlah yang lemah. Identitas kita yang baru dalam Kristus bukanlah kaleng-kaleng. Identitas kita di dalam Kristus yang baru bukanlah pribadi yang terus dikalahkan oleh dosa. Tetapi identitas kita yang baru adalah Kristus yang telah dibangkitkan. Haleluya. Yes. Haleluya. Berarti kalau Kristus yang telah dibangkitkan oleh Roh Kudus, berarti kita juga mengalami kuasa kebangkitan. Itulah identitasmu di dalam Kristus. Haleluya. Jadi bukan Yesus Kristus yang mati, yang dikubur sampai di situ. Bukan. Identitasmu adalah Kristus yang telah dibangkitkan. Sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari kematian, demikian juga kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Kau bisa mengalahkan sakit penyakit, kau bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan, kau bisa mengalahkan dosa. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Yes. Oh, haleluya. Jadi identitas kita bukan identitas yang lemah. Identitas yang sudah turun ke dunia orang mati, dan pada hari ketiga dia bangkit dan dia mengambil alih semua dunia orang mati dan mengubah yang namanya Firdaus, dibawa kepada surga. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Jadi kau pikir identitas kita identitas dalam kelemahan? Aduh. Itu sebabnya jangan tinggal lagi di dalam dosa. Yes. Jangan lagi dikuasai oleh dosa. Jangan lagi mau dipengaruhi oleh dosa. Bahkan jangan mau lagi digoda. Biarkan dirimu digoda oleh dosa. Katakan, aku sudah mati. Sekarang aku adalah Kristus yang telah dibangkitkan. Kuasa yang sama yang sudah dibangkitkan, itulah identitasku di dalam Kristus. Haleluya. Yes. Haleluya. Sehingga ketika kau bergaul, kau pergi ke kampus, engkau menyadari aku tidak sama dengan mereka, karena di dalamku ada kehidupan Kristus. Haleluya. Sekalipun mungkin teman-temanmu, kau lihat lewat, mungkin uangnya banyak, mereka suka-suka mereka. Ada yang mungkin yang dengan motor dan kemegahannya, ada mungkin juga merokok dan atau yang lain. Kamu katakan, aku beda, karena aku memiliki kuasa kebangkitan. Haleluya. 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 Mungkin juga ketika kau temu dengan teman-temanmu, mungkin ada mereka yang sudah mengatakan, aku orang kaya, aku sudah begini. Katakan, aku berbeda, karena aku memiliki lebih daripada semua harta di dunia ini. Yaitu apa? Kekayaan Bapa, yaitu Kristus. Apa itu? Kuasa kebangkitan. Haleluya. Kamu nggak perlu lagi bodoh. Kamu nggak perlu lagi lemah di dalam intelijensiamu.
Gak perlu. Kamu gak perlu lagi ada dalam kemiskinan. Haleluya. Kamu gak perlu lagi ada dalam sakit penyakit. Karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang ada di dalam dirimu adalah identitas baru. Haleluya. Maut telah dikalahkan, sakit penyakit telah dikalahkan, dosa telah dikalahkan, dan Dia bangkit sebagai pemenang. Maka kita disebut lebih daripada pemenang. Itulah identitas. Haleluya. Kau tidak perlu ada dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Kuasa kebangkitan ada di dalam dirimu. Jadi jangan katakan identitas kita itu adalah kelemahan. Itu kekuatan Allah di dalam Kristus. Haleluya. Makanya dikatakan di situ telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Haleluya. Garis bawahi dulu tentang oleh kemuliaan Bapa. Apa itu kemuliaan Bapa? Dan yang kedua, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berarti identitas yang baru dalam hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Ya, identitasmu yang baru jangan kau pakai di dalam casing yang lama. No. Ya, identitas yang baru harus bertumbuh di dalam casing yang baru, yaitu hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tidak ingin kau hanya teriak-teriak, tapi rohmu tidak menjadi biasa-biasa. Ketika kamu mengatakan itu, kamu berkata, Tuhan, hatiku tersedia kepada firman sebagai benih. Maria ketika dia mendengarkan, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Pikirannya belum mengerti. Karena dia sudah tahu, bahwa tidak mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa persetubuhan dengan suaminya. Saya memang sudah ditunangkan dengan Yusuf, tapi kami belum menjadi suami istri bisa campur. Itu sebabnya dia berkata, bagaimana hal itu terjadi? Lalu Gabriel berkata, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Belum dia mengerti, tapi dia tahu firman yang datang sebagai benih harus segera mendapat tempat. Itu sebabnya dia berkata, let it be done to me according to your word. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Firman itu mendapat tempat di dalam hatimu. Jadi responmu itu menentukan apakah hatimu sudah menjadi tempat bagi firman Allah. Come on. Amin. Amin. Come on. Haleluya. 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 Amin. Jadi ini harus terbangun dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Harus tersedia. Ya, makanya tidak mungkin kau menerima ini kau ngantuk, tak mungkin. Hatimu harus selalu tersedia. Belajar bertanggungjawabkan apa yang sudah kau ikuti. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Firman itu selalu akan menjadi ukurannya adalah hatimu. Responmu ketika katakan yes, amin. Kau berkata, Tuhan, aku sediakan hatiku untuk firman ini sebagai benih. Jangan sempat meluap. Haleluya. Makanya disebabkan harus jatuh di tanah yang subur, bukan di tanah yang di pinggir jalan berbatu-batu atau di semak belukar. Haleluya. Harus jatuh di tempat yang subur. Karena ketika itu jatuh di tempat yang subur, tanah yang subur, dia akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Artinya akan menghasilkan berlipat-lipat. Berarti kekuatanmu harus berlipat-lipat. Haleluya. Haleluya. Sukacitamu harus berlipat-lipat. Haleluya. Jadi jangan bikin alasan ketika kau gunakan teknologi berdoa, harus itu memberi kekuatan kepadamu. Haleluya. Jangan buat mundur hal-hal yang rohani. Semua yang rohani harus membawa kepada peningkatan. Haleluya. Apa yang berasal dari Allah akan membawa pembaharuan. Come on. Ya. Jadi respon di firman. Ketika kamu nggak memberi respon ke sini, kamu sedang menghalangi. Ya, aliran air itu mengalir dalam hidupmu. Haleluya. Jadi kamu harus bertumbuh di dalam kebenaran ini. Jadi katakan, saya menerima firman Allah. Saya menerima firman Allah Sebagai benih di dalam hidupku. sebagai benih dalam hidupku. Itu sebabnya Memberi respon adalah tanda saya sudah mengambil keputusan bahwa firman yang datang itu mendapat tempat yang utama dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Yes.
Haleluya. Jadi itu yang harus terjadi. Jadi pertama tadi kita telah mati bagi dosa karena kita telah dibaptis dalam Kristus. Yaitu setelah kita dibaptis dalam kematiannya, demikian juga kita telah dia juga dikuburkan supaya dengan demikian dalam baptisan kita juga mengalami kuasa kebangkitan di dalam Kristus. Haleluya. Kamu tidak punya lagi alasan untuk hidup dalam dosa. Saya ulangi, kamu tidak punya lagi alasan untuk hidup bahkan bisa digoda oleh dosa. Kenapa? Karena kamu telah mati. Saya sudah mati. Haleluya. Amin. Ketika kamu katakan saya sudah mati, justru kekuatan bagi rohmu, dan itu juga menghancurkan tipu daya iblis di dalam dirimu. Amin. Amin. Haleluya. Sebab siapa yang telah dibangkitkan, jadi siapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Yaitu tadi disebut oleh kemuliaan Bapa. Ya, oleh kemuliaan Bapa. Kita lihat dulu Roma 8 ayat yang ke-5. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-5. 1, 2, 3 ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini kebenaran. Identitas semua ada di sini. Haleluya. Identitas kita bersama dengan Kristus ada di sini. Apa katanya? Kita baca, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Jadi ini hukumnya. Kalau kamu hidup di dalam kuasa kematian Yesus, maka kamu juga akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Yesus juga mati itu dalam kuasa, bukan dalam keadaan menyerah. Jangan salah. Ya. Haleluya. Jadi ketika kita mati, dikatakan di situ, itu juga namanya kekuatan. Karena kalau kita mati tanpa kekuatan, maka kita sebenarnya sudah mati di dalam dosa. Kita mati juga nanti harus dalam kekuatan Allah. Kenapa? Karena kita mengalami perpindahan. Makanya Daud berkata, itu dikatakan apa? Aku berilah kekuatan kepadaku Tuhan, supaya aku bisa melalui alam baka ini. Haleluya. Makanya bagi kita sekarang kematian bukan lagi satu yang menakutkan. Betul enggak ya? Iya, buktinya ketika kencang-kencang mobil, subir juga yang kau pegang. Haleluya. Halo. Halo. Ya, artinya kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Kita baca di situ, dan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Katakan, saya sebagaimana Kristus telah mati dalam kekuatan Allah. Telah mati dalam kekuatan Allah. Maka demikian juga saya. Seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Seperti Kristus telah dibangkitkan dari kuasa kebangkitan. Karena saya sudah mati terhadap dosa. Kuasa kebangkitan itulah identitasku. Kuasa kebangkitan itu adalah identitasku. Haleluya. Amin. Identitasku adalah kekuatan Allah di dalam Kristus. Amin. 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 Jadi apa hebatnya dengan kuasa kebangkitan Kristus? Bukankah itu hebat? Yesus berkata, aku memberikan nyawaku ketika dia mati. Aku juga berkuasa mengambil nyawaku. Jadi Kristus mati itu bukan ketika dia seperti digiring, seperti budak. Dia sendiri berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku, dan aku juga berkuasa mengambil nyawaku. Bukankah ini kuasa? Katakan kanan kiri. Bukankah ini kuasa? Bukankah ini kuasa? Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kematian tidak berkuasa bagi Yesus, tetapi kematian itu justru adalah tempat menyatakan kuasa Kristus Yesus di dalam dunia orang mati. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Jadi
Jadi itu identitas kita. Jadi diri kita di dalam Kristus ada di dalam dirimu akan membawa kita dalam kuasa kebangkitan. Haleluya. Sehingga kita bisa mengalami ya roh yang dibangkitkan, bukan hanya membangkitkan rohmu, bukan hanya membangkitkan jiwamu, tetapi juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Haleluya. Sehingga kita bisa menjadi sehat, kita bisa menjadi kuat, menjadi panjang umur. Haleluya. Haleluya. Mau panjang umur? Amin. Amin. Jangan hanya panjang rambut, bukan hanya panjang sabar saja. Haleluya. Juga harus panjang umur. Panjang umurnya, panjang umurnya. Haleluya. Artinya jangan hanya panjang umur tapi menyusahkan orang, sakit-sakitan. Amin. Ya, tapi harus panjang umur tapi produktif. Ya, amin. Karena sehat. Amin. Halo. Amin. Halo. Coba kita lihat dulu Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 11. Are you ready? Kita fokus ke sini. Come on. Haleluya. Ibadah yang kita bangun ini bukanlah tempat orang-orang yang lemah. Bisa saja kau datang sini dalam kelemahan, tapi ketika kau di sini, kamu harus mengalami akumulasi dari kekuatan Allah. Haleluya. Makanya kalau kamu datang sini dengan kelemahan, maka khotbah ini akan menjadi lama kali. Tapi kalau kamu datang sini dengan kekuatan, maka kamu akan seperti tanah yang kering yang terus meminta air supaya menjadi digemburkan oleh air. Haleluya. Amin. Roma 8:11. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Amin. Apakah Roh Kudus tinggal di dalam kamu? Berdiam di dalam kamu? Roma 8 ayat 9 berkata, kamu bukan lagi daging, tapi kamu adalah roh. Karena roh Allah berdiam di dalam kamu. Haleluya. Haleluya. Roma 8:9 berkata, kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu adalah roh. Kamu bukan lagi daging. Haleluya. Berarti nggak bisa dong daging menyentuh roh. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka bangun dirimu, kamu adalah roh. Kamu bukan daging. Saya bisa melihat siapa di antaramu ketika datang di sini mendengarkan saya berbicara, kamu ngantuk-ngantuk, itu berbicara, kamu hidup dalam daging. Kamu tidak bangun hidupmu di dalam roh. Tapi come on, haleluya. Haleluya. Ya, dikatakan di situ, ya jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, berarti Roh Kudus. Ya, Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan juga menghidupkan tubuhmu, bukan hanya rohmu, bukan hanya jiwamu, tapi juga akan membangkitkan tubuhmu. Sehingga ketika kau mendengarkan firman ini, kau tidak ada di dalam kelemahan karena ngantuk, tapi dalam kesegaran. Haleluya. Ada di dalam kekuatan. Rohmu menyala-nyala, kau memberi respon dengan benar. Kenapa? Karena di dalam kekuatan Allah. Oh, haleluya, haleluya. Sehingga Allah kata yang membangkitkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di dalam ayat 6 ya dikatakan tadi di Roma 6 tadi ya ayat yang keberapa tadi? Ayat kelima dikatakan siapakah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu kemuliaan Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 11 tadi dikatakan siapakah interpretasi dari kemuliaan Bapa, yaitu roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Berarti ini pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Apakah Roh Kudus berdiam di dalam dirimu? Apakah kamu yakin? Saya mau tanya kepadamu sekarang, apakah Roh Kudus diam di dalam dirimu? Saya tanya sekali lagi,
Apakah Roh Kudus diam di dalam dirimu? Ya. Amin. Come on. Keyakinanmu akan membuat kamu ada di satu tempat. Saya ulangi bertanya, apakah Roh Kudus berdiam di dalam dirimu? Amin. Kamu yakin? Yes. Haleluya. Kamu yakin? Dengarkan baik-baik. Kalau kamu yakin, saya mau kasih tahu, kalau Roh Kudus berdiam di dalam dirimu, ini jauh lebih bukan sekedar kita berbahasa roh, tetapi berbicara tentang kuasa. Yes. Karena yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Karena yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati pada hari ketiga bukan kelemahan tapi kuasa. Kalau Roh Kudus yang adalah kuasa Allah itu diam di dalam dirimu, yang disebut dengan juga kemuliaan Bapa tinggal di dalammu. Berarti harus kelihatan di hari-harimu ke depan. Kuasa kebangkitan itu bermanifestasi. Ada banyak yang mungkin kau alami dalam kesulitan, tapi kau bisa merasakan kekuatan untuk membangkitkan kuasa itu. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan karena aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Berbahasa roh tidak salah, harus kita lakukan. Haleluya. Tapi ingat, jauh lebih daripada itu. Jangan kau pikir Roh Kudus berdiam di dalam dirimu hanya sekadar berbahasa. Tapi saya mau kasih tahu, Roh Kudus berdiam di dalam dirimu adalah kuasa. Amin. Amin. Bagaimana mungkin kau tinggal dalam kelemahan-kelemahan kalau kuasa itu ada di dalam dirimu? Bukankah Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, dan kamu akan menerima kuasa. Come on. Dan kamu akan menerima dunamos. Kamu akan menerima dinamit. Kamu akan menerima bahan peledak. Itu dinamit. Berarti kamu nggak boleh melempem. Hidupmu harus memberi daya ledak. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Jangan mau kamu dilemahkan oleh karena apapun. Kalau Roh Kudus berdiam di dalam dirimu, maka kamu akan memiliki daya ledak di dalam rohmu. Maka terobosan akan terjadi. Kamu bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang lain dalam keuanganmu, dalam keluargamu, dalam dalam hidupmu sendiri. Kamu keluar dari kelemahan-kelemahan dan kamu bangkit. Saya ingin rindu melihat anak-anak muda bangkit dengan kuasa kebangkitan. Kamu yang dahulu mungkin masih susah keluar dari dosa itu, kamu segera bangkit dan berkata, aku ciptaan yang baru. Ada kekuatan Allah di dalam diriku. Amin. Tahun 2024, saya mau kasih tahu, tetap akan ada penyeleksian. Karena perjalanan kita akan semakin intens. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kau hidup dengan kekuatan Allah, maka kamu akan menjadi kekuatan itu sendiri. Amin. Bagi saudaramu, bagi jemaat ini, bagi kota kita, bagi bangsa. Amin. Sebab saya tanya tadi, apakah kamu yakin Roh Kudus berdiam di dalam? Oh, haleluya. Roh Kudus itu adalah resource. Dia adalah sumber kekuatan Allah. Haleluya. Haleluya. Saya bernubuat, ketika Roh Kudus terbangun di dalam dirimu, berdiam di dalam dirimu, maka kau akan mulai hidup dalam kekuatan-kekuatan yang tidak terbatas. Setan sudah dikalahkan. Kau tidak perlu lagi mengalahkan dia karena Kristus Yesus telah mengalahkan dia. Haleluya. Maut telah dikalahkan karena Kristus telah mati dan bangkit keluar dari maut. Haleluya. Jadi apa yang menjadi penghalang kita untuk menyatakan kekuatan? Tidak ada. Tapi pikiranmu, imajinasimu yang harus ditolong keluar dari sana. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah kemuliaan Bapa. Katakan Roh Kudus adalah kemuliaan Bapa. Adalah kemuliaan Bapa. Adalah kekuatan Allah. Adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang hidup di dalam Yesus. Kekuatan itulah yang membawa Yesus mati. Kekuatan yang sama juga membawa Yesus dibangkitkan. Kekuatan Roh Kudus itu juga lah yang membawa Yesus naik ke surga.
Haleluya. Amin. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kanan. Haleluya. Dan kekuatan yang sama itu, katakan, Sama itu. karena saya juga sudah mati, Karena saya juga sudah mati. dibaptis lewat kematian Kristus, Lewat dibaptis oleh kematian maka Kristus. sebagaimana Kristus telah Makin sebagaimana Kristus telah dari antara orang mati, dibangkitkan antara orang maka mati. kekuatan Kristus dalam kebangkitan Kekuatan Kristus ada di dalam hidupku. ada dalam Karena hidupku. Roh Kudus berdiam di dalam aku. Karena Roh Kudus berdiam dalam aku. Haleluya. Haleluya. Kekuatan Roh Kudus inilah Kekuatan Roh yang Kudus menjadi inilah sumber kekuatan di dalam. yang menjadi sumber Sehingga aku keluar dari sehingga kelemahan-kelemahan. keluar dari kelemahan-kelemahan. Bukan lagi karena kelemahan dan kekuatanku, Tergerak bukan lagi karena tapi kelemahan dan aku bergerak kekuatanku, karena kuasa Roh Kudus. tapi aku bergerak karena kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Amin. Bahkan Roh Kudus ini juga menyelidiki hati kita, menyelidiki hati nurani kita. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat 27. Kita baca dulu. Roma 8:27 kita baca 1, 2, 3 ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Berarti Roh Kudus juga menyelidiki hati nuranimu. Haleluya. Dia akan menegurmu, dia akan menasihatimu, dia akan memimpinmu, dia juga akan beri kekuatan kepadamu karena Roh Kudus yang ada di dalammu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Makanya disebut adalah Roh Kudus adalah kemuliaan Bapa. Katakan Roh Kudus Roh Kudus adalah kemuliaan Bapa. adalah kemuliaan Roh Kudus adalah Bapa. kekuatan Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kau bisa bayangkan identitas kita di dalam Kristus bersama dengan Roh Kudus akan memberi kita memiliki kuasa berjalan di bumi. Haleluya. Kenapa? Yesus sendiri juga dipenuhi Roh Kudus setelah dia bersama dengan menerima identitas. Ingat ketika Yesus dibaptis, lalu dia dibaptis oleh Yohanes. Ketika dia keluar dari air, dengarkan baik-baik, keluar dari air apa yang terjadi? Maka Roh Kudus dalam rupa burung merpati hinggap ke atas dia. Maka terdengarlah suara yang berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu bicara apa? Itu identitas. Jati diri Yesus dinyatakan oleh Bapa dari surga. Haleluya. Amin. Sekarang jati dirimu juga ada di dalammu. Haleluya. Jati diri Kristus itu ada di dalammu. Stamina rohanimu akan membuatmu tetap kuat. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ini pelatihan dalam rumah itu berarti sama-sama di sini. Jadi polanya itu kami. Ya. Kalau kami sudah menunjukkan polanya, berarti polamu juga ada. Haleluya. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Dan kamu yakin dan kita bisa melihat bahwa bahkan Roh Kudus juga menyelidiki hati nurani kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berdoa dengan hati nurani yang murni dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Berarti Roh Kudus, Yesus menerima identitas. Apa identitasnya? Anak Allah. Haleluya. Yesus menerima identitas sebagai anak Allah. Kapan dikatakan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti Yesus berjalan sebagai anak Allah. Dia juga berjalan dengan iman dan dengan Roh Kudus. Ini pola, katakan ini pola. Ini pola. Yesus dengan identitas yang baru apa? Identitas yang baru, dia adalah anak Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti ada dalam dua hal kuasa yang kita lihat dalam hidup kita. Yang pertama adalah di dalam identitasmu yang baru, kamu akan berjalan dengan iman. Pertanyaan saya, apakah Yesus berjalan dengan iman? Ya, amin. Apa buktinya? Apa buktinya Yesus berjalan dengan iman? Ayo, apa?
Ibrani 11 ayat 6. Baca. Ibrani 11 ayat 6. Sudah? Kita baca Ibrani 11 ayat 6. 1, 2, 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di ayat kalimat pertama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ketika Bapa menyatakan identitas Kristus, apa dikatakan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ingat, kepadanya lah aku berkenan. Saya mau tanya, apakah Yesus dikenal oleh Tuhan? Ya, berarti Yesus berjalan dengan iman. Karena tidak mungkin, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah karena dia berjalan dengan iman. Ya. Haleluya. Haleluya. Halo. Jadi orang yang memiliki identitas Kristus, dia berjalan dengan iman. Yang kedua, Yesus juga berjalan dengan Roh Kudus. Coba lihat dulu di Lukas 4 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3 ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Haleluya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, setelah dia dibaptis, diberi identitas, dikenal oleh Tuhan, dikatakan dibawa oleh Roh Kudus katanya. Kemudian keluar dari sungai Yordan, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Haleluya. Siapa yang membawa dia ke padang gurun? Roh Kudus. Siapa yang memimpin Yesus ke padang gurun itu dicobai? Roh Kudus. Lukas 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ini harus kita selidiki. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dari mana dia kembali? Dari padang gurun. Kembali dia ke Galilea. Tapi dikatakan, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah. Bagaimana Yesus menjadi tersiar padahal dia belum melakukan mukjizat? Saya mau tanya, kenapa Yesus tersiar ditulis ini? Padahal dia belum memulai pelayanannya. Harusnya tersiar kan setelah dia, kenapa orang jadi terkenal jadi YouTuber? Ya karena viewernya sudah 1 juta. Tapi kan dia sudah mengerjakan dulu, baru ada hasilnya dia terkenal. Kenapa bisa Yesus terkenal? Karena dia sudah selesai mencobai iblis. Ya. Karena apa? Yesus sendiri nokok kepala iblis kepalanya. Halo, yang membuat kita terkenal bukan karena apa yang kita bicarakan, tapi apa yang kita telah kerjakan bagi pekerjaan iblis. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. 7 anak Skewa datang demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Keluarlah. Apa kata iblis? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Kamu siapa? Jadi kita ini terkenal, akan dikenal karena apa yang telah kita lakukan dalam dunia roh. Amin. Saya juga tidak berharap kalaupun ini ditampilkan YouTube bukan karena ini, tetapi apa yang sudah kita kerjakan menghancurkan pekerjaan. Yes. Haleluya. Iblis bisa terkenal bukan karena dia sudah melakukan pelayanannya, tapi 3 kali dicobai. Iblis berkata, kalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat yang tinggi ini, maka malaikat-malaikat itu akan disuruhnya menatangmu. Haleluya. Bahkan kalau kau anak Allah juga dikatakan, ya semuanya akan kuberikan, sembahlah aku. Tapi 3 kali iblis dihajar dengan perkataan firman yang keluar dari mulut Allah.
Semua berkata apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Dan dikatakan di ayat Lukas 4:14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Apa yang membuat Yesus dikenal? Karena apa yang sudah Dia lakukan kepada iblis. Banyak orang membangun keterkenalan-kenalannya karena pelayanan. No, kita akan dikenal karena apa yang sudah kita lakukan dan daya rusak yang sudah kita lakukan dalam pekerjaan iblis. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sehingga Paulus di neraka itu dikenal. Jangan dekat. Kasih jarak berkilo-kilo dari Paulus. Batu aja dia, itu menghancurkan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Harusnya begitu. Amin. Haleluya. Jangan dekat-dekat dengan dia. Haleluya. Karena apa? Iblis mengenal kita. Pertanyaannya, apakah kau dikenal oleh iblis? Atau kawan-kawannya iblis? Tidak. Sekarang sudah waktunya iblis mengenalmu karena kau sudah mengalahkan dia. Amin. Haleluya. Yes. Jadi orang yang selalu digoda dan kalah dengan iblis. Tapi orang yang sudah dikenal, oh Niko itu nggak perlu kita dekati lagi. Kenapa? Bonyok aku dibuatnya. Sekarang sudah 1 kilo bonyoknya. Haleluya. Ya kemarin memang dia masih temanku. Diskusi dengan dia diskusi dengan saya. Tapi sekarang nggak bisa lagi diskusi. Bonyok dibuatnya. Haleluya. Dia punya kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi itu yang harus kita bisa lihat. Karena apa? Jadi kita harus berjalan dengan identitas yang baru. Dan kita juga harus berjalan dengan iman. Haleluya. Dan berjalan dengan Roh Kudus. Yesus dengan identitas yang baru, dia berjalan dengan iman dan juga berjalan dengan Roh Kudus. Tahun 2024 setiap kita harus dibaharui dan mengalami identitas yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Supaya bisa berjalan dengan iman. Haleluya. Karena kau dikenal oleh Allah dan juga berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kenapa? Karena dua hal ini akan membawa kita ada di dalam domain. Datang kepada gunung-gunung. Dengarkan baik-baik. Rumah rohani ini ada bukan supaya menjadi rumah sakit. Rumah rohani ini dibangun oleh Tuhan untuk mendidik, melatih, membentukmu supaya kau bisa diutus ke domain, ke gunung-gunung. Tapi bagaimana kau diutus bisa pergi gunung-gunung? Kalau kau tidak bisa berjalan dengan identitas Kristus, sehingga kau berjalan dengan iman dan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin. Haleluya. Kita baca dulu Matius 28 ayat 16 sampai 20. Haleluya. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Dan ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk oleh Yesus kepada mereka. Dengarkan baik-baik. Yesus juga menyiapkan murid-muridnya dan berjanji kepada mereka di atas bukit. Bukit itu bicara tentang 7 gunung yang harus kita taklukkan. Haleluya. Saya mau melihat tahun 2024 kamu mulai tahu mana domain, mana daerah teritorialmu yang harus kau duduki. Kau ada di sana bukan kamu menunjukkan kelemahanmu, tapi menunjukkan keperkasaanmu. Karena kamu dengan identitas yang baru, berjalan dengan iman, berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kemudian 17. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengarkan baik-baik. Tujuan kita diutus ke domain supaya kita memuridkan bangsa-bangsa. Haleluya.
Come on, keluar kamu dari kelemahanmu, hanya berpikir hanya untuk cukup dirimu. Kehidupan rohani tersedia di rumah ini bukan hanya supaya kau kuat lalu kamu bersuka cita. No, supaya ketika kamu kuat, kamu dilatih di dalam kekuatan Allah dan kamu siap diutus ke domain. Tujuan kamu diutus ke domain bukan supaya ketika kamu diutus lalu kamu ditelan oleh domain itu, kamu menjadi bagian dari mereka seperti Lot. No, tapi ketika kamu diutus, kamu menunjukkan keperkasaan Allah dan kamu memerintah di sana karena kamu berjalan dengan iman, berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya kita dibawa untuk memimpin kita kepada domain apa yang Tuhan telah lakukan. Kenapa? Kita juga sedang bergerak untuk memberikan bangsa. Karena ketika kita membentuk mereka, membentuk jemaat di Monjaya, mereka hidup dengan identitas Kristus. Suatu saat mereka akhirnya ada di dalam domain. Setidaknya mereka bisa memuridkan instansi di mana dia bekerja. Kita memuridkan bangsa-bangsa. Haleluya. Tapi saya mau kita punya mindset yang sudah dibangun. Haleluya. Maka sebagai guru kamu harus pergi ke sana dengan keperkasaan Tuhan, dengan kuasa kebangkitan itu. Kamu pergi dengan identitas yang baru. Haleluya. Karena kamu bisa berjalan dengan iman, karena kamu bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Melayani kota-kota. Saya sedang melayani bangsa-bangsa. Haleluya. Iman Allah itu harus ada di atas bangsa. Iman Allah harus diperdengarkan. Haleluya. Saya tidak berbicara tentang jumlah, tapi berbicara tentang kesadaran akan kuasa. Amin. Bagaimana caranya kita memberikan bangsa-bangsa? Kita masuk kepada domain. Ada dua domain yang sudah kita sedang masuk. Kamu harus mengerti, kamu sedang diutus ke dalam domain ini. Apa kontribusimu membangun bangsa? Apa kontribusimu membangun, memuridkan bangsa-bangsa? Kita ada di sana bukan untuk mengambil keuntungan, tapi kita ada di sana untuk memberikan bangsa. Artinya orang-orang sudah Tuhan berikan kepada kita. Come on, ini waktunya kau mulai berpengaruh. Ini waktunya kau mau hidup oleh identitasmu. Bukan karena kelemahan saya tidak bisa. Kalau Kristus ada di dalammu, Roh Kudus berdiam di dalammu, kekuatan Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga akan memampukan kamu memimpin mereka. Haleluya. Haleluya. Bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi jati diri kita ada di dalam Kristus. Itu sebabnya hari ini kita ingin bernubuat bagi bangsa ini. Haleluya. Mari kita buka yang terakhir di dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 14. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita baca ayat ini. Haleluya. Saya ingin juga bernubuat bagi bangsa ini. Haleluya. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Dengarkan baik-baik. Tuhan menyampaikan, aku akan mencari domba-dombaku. Siapa ini? Orang-orang yang akan dikumpulkan untuk kita muridkan. Haleluya. Dan semuanya itu ada di dalam gunung-gunung itu. Tapi Tuhan berkata, aku sendiri yang akan datang sesungguhnya memperhatikan domba-dombaku. Tuhan sedang mencari dan mulai menemukan orang-orang yang akan datang untuk menjadi domba-domba. Domba Allah yang jauh dan domba Allah yang dekat. Dan semuanya itu ada di dalam gunung-gunung itu. Haleluya. Ayat ke-12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba-domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka kuserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Haleluya. Tuhan berjanji bahwa apa yang Tuhan sudah serahkan di dalam domain-domain, Tuhan akan cari dan Tuhan temukan kembali. Tapi dengarkan baik-baik. Tuhan berkata bahwa Dia akan membawa, mencari dan menemukan. Haleluya. Ayat 13 kita baca. Aku akan membawa mereka keluar dari
dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan akan membawa mereka ke tanahnya. Haleluya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di sana di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ya, dan juga Bang Malaysia masuk ke depan. Dikatakan juga di situ, ya ayat tadi, aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Ini domain. Amin, amin. Haleluya. Ini domain demi domain. Amin. Tuhan akan membawa kita kepada domain demi domain dan akan mengembalakan. Tuhan berjanji Tuhan akan mengembalakan domba-dombanya dan domain-domain. Bagaimana caranya? Dengan menyiapkan orang-orang di dalam rumahnya. Amen. Untuk mengembalakan mereka. Tapi sebelum mereka diutus harus dibentuk dan disiapkan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan katakan ini tentang kelemahan. No. Ya. Ini bicara tentang kekuatan Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat 14. Di padang rumput yang baik dan akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Apakah Tuhan mengembalakan umatnya di lembah, di tempat yang rendah? No. Tapi Dia mengembalakan di atas gunung-gunung. Ini domain. Amin. Yes. Saya ingin membawa matamu melihat. Selama ini kau hidup dalam kelemahan hanya untuk dirimu. Tapi kau harus tahu bahwa Allah membangkitkan, memanggil kita supaya Tuhan mengembalakan domba-dombanya melalui kehidupan kita. Yaitu domba-domba digembalakan di atas gunung-gunung. Karena di atas gunung sudah tersedia rumput yang hijau, tersedia seluruh air di sana. Karena apa? Itu bicara tentang Sion. Dan di sana ada rumput yang subur dan menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Ini bicara tentang domain. Dengarkan baik-baik. Kenapa kami meminta Nadia datang tinggal di rumah? Bukan karena kami kekurangan pekerjaan. Kami ingin membawa dia supaya dia bisa melihat domain. Kamu sekolah bukan cuma hanya sekedar tamat, tapi supaya kamu tahu bahwa domain gunung-gunung sedang menantikanmu. Haleluya. Haleluya. Kalau kamu kuliah, jangan kau pikir hanya untuk tamat dan bekerja. Kamu harus tahu Tuhan membawamu ke sana supaya matamu dibukakan, supaya kau disiapkan, supaya kau sudah siap. Membawamu ke domain. Kamu sendiri tidak ditelan seperti lo, tapi kamu akan memerintah di sana karena kamu dibangun dengan otoritas. Tuhan harus disiapkan. Nehemia harus disiapkan. Semua anak-anak harus disiapkan. Yes. Saya tahu investasi yang besar ini memerlukan segala resource, tapi Roh Kudus adalah sumber hidup kita. Amin. Amin. Saya berdoa supaya matamu dibuka. Amin. Amin. Ketika saya mengatakan ini, saya sendiri mengalami gemetar. Yes. Karena saya tahu Tuhan mencari orang-orang yang matanya dicelik. Amin. Bukan soal jumlah kita sedikit atau banyak, tapi dia soal satu saja kamu bisa menangkap ini. Caramu belajar akan berubah. Amin. Caramu bekerja dan mengajar akan berubah. Caramu mengerjakan semuanya ini bukan karena gajinya, tapi karena kamu tahu aku sedang dibentuk, aku sedang dilatih. Karena ketika aku siap, aku akan diutus kepada gunung-gunung itu. Gunung itu bukan untuk tempat bekerja, tapi tempat untuk mengembalakan. Lewat pekerjaanku, aku akan mengembalakan supaya aku menyatakan pemerintahan Allah. Oh, haleluya. Kita katakan Indonesia, our fatherland. Ora basa baralama. Selama ada langit yang baru dan bumi yang baru, akan ada Indonesia yang baru. Amin. Haleluya. Inabalaba surabaka. Haleluya. Indonesia, our fatherland. We can build this nation.
disiapkan. Ika berapa kasakata kabrala kasakata.
kepada kematian, tapi kuasa yang membawa Yesus dibangkitkan dari antara kami. Kuasa yang sama, itulah identitas kami dalam Kristus. Oh, kami hidup, kami bersembunyi di dalam Kristus, bersama Kristus dalam Allah. Itulah identitas kami sesungguhnya. Itu sebabnya dalam nama Yesus, hiduplah dengan kuasa kebangkitan itu, hiduplah dengan kekuatan itu, takluklah dalam nama Yesus. Oh, tidak lagi takut kepada dosa, tidak takut lagi kepada sakit penyakit dan maut, tapi kuasa itu membangkitkan menjadi orang-orang perkasa,
menangkap isi hati Tuhan. Sila dalam. Come on. Joan, Dania, Cindy, yang masih kuliah juga. Haleluya. Haleluya. Sila dalam. Kalian yang menyiapkan kalian dalam jejak pendidikan bukan supaya kita hanya tahu, tapi supaya bisa menangkap isi hati Tuhan untuk dunia. Saya mau kau menangkap isi hati Tuhan supaya kau tahu ketika kau belajar itu bukan untuk dirimu, tapi supaya ketika kau belajar keras engkau mau melakukan itu karena kamu tahu suatu saat kamu akan ada di satu dunia. Dan ketika kau sudah diperlengkapi di situ dan dibangun dalam rumah rohani, engkau tahu bahwa kau bukan untuk dirimu, tapi supaya kau ada di satu tempat suatu saat. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan hidupmu. Jangan kau bermain-main dengan hidupmu. Izinkan Tuhan menggali segala potensimu. Jangan malas untuk latihan. Jangan malas untuk memulai sesuatu. Kamu harus sungguh-sungguh lakukan, karena kamu tahu bahwa gunung-gunung itu memerlukan orang-orang, memerlukan seseorang yang penuh kuasa, yang punya identitas dan hidup berjalan dengan Roh Kudus. Hati Tuhan ada di dalam hatiku. Saya bisa merasakan hati Tuhan. Kalau kau bisa menangkap itu, kau tidak perlu takut dengan semua kebutuhan untuk itu, karena kau akan percaya Bapa yang membawamu ke sana, maka Tuhan Bapa di surga juga akan mencukupkan itu semua. Tapi bukan itu yang paling utama. Apakah rohmu menangkap engkau ada di sana? Karena itu bagian dari proses pembentukan, bagian dari rumah, supaya ketika kau melatih semua ilmu-ilmu dan pengetahuan itu, kau persembahkan untuk Tuhan, supaya ketika kau ada di dunia, kau memerintah dengan otoritas. Tidak seperti Lot yang masuk ke Sodom dan Gomora, akhirnya dia menjadi bagian dari Gomora. Dia tidak bisa memerintah, tapi kita harus seperti Isa. Dia Filistin, tapi dia berkuasa. Bahkan dia jauh lebih berkuasa dari Abimelek dan Filistin. Haleluya. Itulah yang Tuhan bentukkan dari kita. Maka bangkit dari kelemahan, bangkit. Kristus yang ada di dalam menjadi identitas. Itulah yang akan menjadi kekuatan. Mari angkat tangan, minta kepada Bapa di surga, berikan aku hatimu, berikan aku hatimu, Bapa. Minta, berikan aku hatimu, supaya kau melihat gunung-gunung itu, gunung-gunung Israel yang akan kami taklukkan itu. Aku harus ada di sana, menyatakan pemerintahan Kristus dengan kuasa dan
tahu apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Hidup hanya untuk Engkau. Kami berdoa, Tuhan, berikan pengertian hidup mereka. Berikan pengertian, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Roh Kudus yang mengambil seluruh hidup mereka. Kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Oh, mengalirlah, mengalir Tuhan, mengalirlah. Kasih karunia Tuhan yang mengerjakan mereka, yang memampukan mereka untuk mereka mengerti hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani, supaya mereka tidak hidup dari hal-hal yang natural. Bahkan semasa kecil mereka sama seperti Samuel, mereka mengerti hal-hal yang spiritual. Mereka mendengar suara-Mu, hati mereka akan Tuhan, memenuhi hati mereka Tuhan. Kami berdoa.
Saya bawa ini ke dalam suasana supaya kalian tahu, kalian disiapkan supaya suatu saat ketika kalian ada di hidup ini, kalian membantu Papa untuk menyelesaikan tugas. Amin. Yes. Haleluya. Yes. Bukan supaya kalian lengket di sana lalu berhasil sendiri, bukan. Tapi supaya kalian tahu tugas kalian untuk menduduki gunung-gunung itu. Amin. Mulai hari ini kalian akan tahu gunung apa yang akan mulai harus kalian duduki. Sebabnya kau harus persiapkan. Kalau memang itu seni atau musik, ayo sungguh-sungguh belajar. Yes. Supaya kau berbeda. Banyak musik-musik dunia selama ini dipakai hanya untuk menyenangkan dalingan manusia. Tapi harus bangkit di antara orang-orang membawa musik, tapi bisa membawa hadirat. Ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Itu sebabnya dengarin Bapak mau mendoakan kalian, karena sejak hari ini kalian akan mulai lihat bahwa Tuhan akan membawa kalian melalui pendidikan yang ada, mempersiapkan kalian di sana. Ingat, Papa yang mengutus kalian ke sana. Itu sebabnya jangan main-main. Amin. Sungguh-sungguh mengerjakannya. Jangan hidup bagi dunia, tapi hidup bagi kerajaan Tuhan. Amin. Kalau engkau sungguh-sungguh melihat ini, maka kau akan melihat apa yang kau perlukan. Semuanya itu akan tersedia. Karena kamu bekerja untuk kerajaan, bukan untuk diri. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita semua. Kami memuji nama-Mu hari ini. Karena kami sekarang tahu jemaat ini pun, rumah rohani pun Tuhan bangun, bukan hanya untuk mengumpulkan orang-orang, tapi kami sudah mulai melihat domain gunung demi gunung yang harus kami siapkan orang-orang untuk menaklukkannya, bawa pengaruh di sana, bawa nilai-nilai kerajaan, bawa identitas Kristus yang berkuasa di sana, sehingga mereka akan mengenal Kristus yang ada di dalam mereka. Oh, seperti air menutupi lautan, maka kebenaran tentang firman Kristus itu akan dinyatakan di atas bangsa kami. Dengan demikian kami akan mulai hidup dengan memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan bangsa ini, memuridkan kota ini, memuridkan bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Kami tidak akan berhenti, kami tidak akan berhenti dengan proses Tuhan. Sebabnya kami menerima kebenaran ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Haleluya. Amin. Ya, saya ingin kalian mengerti, matikan saja.